Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak sekalian, dalam kehidupan sehari-hari kita tentu membutuhkan pedoman agar hidup kita berjalan dengan baik dan benar. Sebagai seorang muslim, pedoman hidup tersebut adalah Al-Quran dan hadis. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari pengertian Al-Quran dan hadis serta hubungan keduanya sebagai pedoman hidup umat Islam. Kira-kira apa ya pengertian Al-Quran? Al-Quran adalah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, berbahasa Arab, dan membacanya bernilai ibadah. Al-Quran menjadi sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup untuk umat manusia. Lalu, apa pengertian hadis? Hadis adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Orang yang beriman kepada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam juga harus percaya pada hadis sebagai sumber hukum Islam. Hadis adalah riwayat yang menjelaskan perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Adapun kedudukan hadis terhadap Al-Quran, yaitu hadis memiliki peran penting dalam memahami Al-Quran. Ada beberapa peran, yaitu menegaskan dan memperkuat hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum atau global, menetapkan hukum yang belum dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran, dan menghapus hukum terdahulu yang sudah tidak sesuai dengan kondisi tertentu atau nasakh. Kira-kira kenapa Al-Quran dan hadis harus dijadikan pedoman? Al-Quran dan hadis harus dijadikan pedoman karena menjadi sumber ajaran Islam yang benar, memberikan petunjuk hidup agar selamat dunia dan akhirat, menjadi rujukan saat terjadi perbedaan pendapat dalam agama, membimbing manusia untuk membedakan yang benar dan yang salah. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup dapat merujuk pada Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Quran Surah An-Nahl ayat 64. Kandungan Quran Surah An-Nisa ayat 59, ayat ini memerintahkan umat Islam untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taat kepada Rasulullah SAW, dan taat kepada pemimpin, yaitu ulil amri, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Jika terjadi perbedaan pendapat, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnah. Adapun kandungan Quran Surah An-Nahl ayat 64, ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan untuk menjelaskan persoalan agama yang diperselisihkan. Al-Quran menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nabi Muhammad SAW berperan sebagai penjelas ajaran Al-Quran melalui hadis yang masih umum dan tidak memerinci. Bagaimana perilaku yang mencerminkan pengamalan Al-Quran dan hadis? Adapun perilaku yang mencerminkan pengamalan Al-Quran dan hadis, sikap yang perlu ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu rajin membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran, berusaha memahami isi Al-Quran dan hadis, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak, bertanya dan berdiskusi dengan guru ketika menemui kesulitan dalam memahami ajaran Islam. Sebagai penutup, marilah kita menyadari bahwa Al-Quran dan hadis merupakan pedoman hidup utama bagi umat Islam. Keduanya menjadi sumber petunjuk dalam berpikir, bersikap, dan bertindak, agar hidup kita selalu berada di jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing langkah kita
kita untuk istiqomah menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai cahaya dan petunjuk hidup. Amin ya rabbal alamin. Created using Powtoon.